Masih bersama saya Dian Solvinita dalam video pembelajaran TK 2201 Neraca Massa dan Energi untuk program studi teknik pangan. Di modul 3.3 ini kita akan membahas mengenai contoh kasus terkait pengeringan bahan pangan. Kasus yang akan kita tinjau adalah kasus pengeringan gabah basah. Suatu unit pengeringan digunakan untuk mengeringkan gabah dengan kadar air sebanyak 40% massa, basis basah, menjadi 25% massa. Udara pengering masuk dengan kadar air 1%, massa, dasar basah, dan persyaratan udara hasil pengeringan berkadar air maksimal 1,5%. Yang ditanya kebutuhan udara pengering untuk mengeringkan 10 ton per jam gabah adalah: pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu basis basah dan apa itu basis kering. Kadar air dalam basis basah dapat didefinisikan sebagai massa air dibagi dengan massa air ditambah dengan massa bahan kering. Sedangkan kadar air untuk basis kering dapat didefinisikan sebagai massa air dibagi dengan massa bahan kering. Berdasarkan dua basis ini, coba kalian pertimbangkan manakah komposisi yang biasanya kita gunakan dalam perhitungan neraca massa. Apakah biasanya kita gunakan perhitungan seperti basis basah atau kita gunakan perhitungan seperti basis kering? Pada perhitungan neraca massa dan energi, biasanya kita menggunakan data komposisi itu adalah jumlah komponen tersebut dibagi dengan jumlah komponen total, atau massa komponen tersebut dibagi dengan massa komponen total. Oleh karena itu, dalam perhitungan kasus neraca massa dan energi, yang biasanya kita gunakan adalah basis basah. Oleh karena itu, jika kalian memiliki data berupa basis basah, kalian tinggal langsung mendefinisikannya sebagai komposisi komponen seperti yang kita lakukan seperti biasa. Namun, jika kalian mendapatkan data berupa basis kering, kalian harus mengubahnya dulu menjadi data basis basah. Caranya gimana? Silahkan kalian pelajari ya. Langkah selanjutnya adalah membentuk diagram alir proses dari kasus yang kita miliki. Laju alir masuk adalah gabah basah dengan laju alir massa sebanyak 10 ton per jam. Kemudian kandungan air adalah sebanyak 0,4. Laju alir masuk yang kedua adalah udara kering dengan laju alir yang tidak diketahui, namun kita tahu bahwa kandungan airnya adalah sebanyak 1%. Kemudian kita juga memiliki dua buah aliran keluar, yaitu udara basah dan gabah kering dengan spesifikasi yang dapat kita tuliskan seperti yang tertera dalam gambar. Langkah selanjutnya adalah membuat analisis derajat kebebasan. Variabel aliran yang terlibat adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Variabel alirannya ada 8. Kemudian neraca massa TTSL yang dapat kita bentuk adalah 3. Karena di sini kita memiliki 3 komponen, yaitu komponen air, komponen gabah, dan komponen udara. Kemudian komposisi yang diketahui adalah sebanyak 4, yaitu XA1, XA3, XA4, dan XA2. Selanjutnya, laju alir yang diketahui adalah 1, yaitu F1 sebanyak 10 ton per jam. Basis perhitungan, kita tidak perlu menambahkan basis perhitungan karena sudah ditetapkan bahwa F1-nya adalah 10 ton per jam, lalu kita juga tidak memiliki hubungan pendukung.
Oleh karena itu, di sini kita memperoleh derajat kebebasan sebanyak 0. Kasus ini adalah kasus yang well specified dan dapat dikerjakan. Langkah selanjutnya adalah menyusun persamaan neraca massa. Di sini kita dapat membentuk neraca massa total, neraca massa gabah, neraca massa air, dan neraca massa udara. Namun, kita cukup menggunakan 3 persamaan neraca massa untuk dapat menyelesaikan kasus ini. Saya memilih persamaan neraca massa total, gabah, dan air untuk menyelesaikan kasus ini. Berikut adalah hasil penyusunan persamaan neraca massa yang sudah saya lakukan. Neraca massa total, neraca massa gabah, dan neraca massa air. Dengan substitusi, diperoleh nilai F3 sebanyak 394 ton per jam. Silahkan cocokkan jawaban kalian. Selanjutnya, kita cek lagi di dalam soal. Apa yang ditanyakan di dalam soal? Apakah jawaban ini sudah menjawab pertanyaan di dalam soal? Bagaimana? Sudah lebih mahir ya dalam mengerjakan contoh kasus neraca massa dalam bidang pangan. Jangan lupa untuk membuat diagram alir terlebih dahulu, melakukan analisis derajat kebebasan, sampai menyelesaikan persamaan neraca massanya. Setelah ini, kita akan mencoba contoh kasus yang memiliki hubungan pendukung. Penasaran ya? Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.